bersama saya di video kali ini, saya akan membahas materi tentang penentuan titik didih dari mata kuliah Praktikum Kimia Farmasi Dasar. Nah, sebelum saya mulai membahas, ada beberapa poin materi yang kita ketahui, yaitu yang pertama teori titik didih, yang kedua alat dan bahan praktikum, yang ketiga prosedur kerja, yang keempat hasil dan pembahasan. Nah, sekarang saya akan membahas pada poin yang pertama, yaitu teori titik didih. Teori titik didih terdiri dari 5 teori, yaitu yang pertama, teori menurut Cillian. Pada tahun 2008, Cillian mengatakan bahwa titik didih suatu cairan adalah suhu pada saat tekanan uap jenis cairan itu sama dengan tekanan luar, atau tekanan yang digunakan pada permukaan cairan. Apabila tekanan sama dengan tekanan luar, maka gelombang uap dapat terbentuk dalam cairan, dapat mendorong air ke permukaan menuju fase gas. Oleh karena itu, titik didih suatu cairan tergantung pada tekanan luarnya. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwa air murni pada tekanan 1 atom mempunyai titik didih 100 derajat Celcius. Akan tetapi, apabila kita melarutkan suatu zat ke dalam air, maka titik didih larutan akan semakin tinggi dari 100 derajat Celcius. Nah, teori yang kedua yaitu teori menurut Wibowo mengatakan bahwa penambahan kecepatan panas pada cairan yang mendidih akan mempercepat terbentuknya gelombang uap air. Cairan pun akan lebih cepat mendidih, tetapi suhu didih tidak naik. Titik didih cairan tergantung pada besarnya tekanan atmosfer. Titik didih pada tekanan atmosfer dinamakan sebagai titik didih normal. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu menurut Desi pada tahun 2010 menjelaskan bahwa pada referensi lain mengatakan bahwa titik didih suatu cairan adalah suhu pada saat tekanan uap jenis cairan itu sama dengan tekanan luar. Titik didih suatu cairan bergantung pada tekanan luar. Penurunan tekanan uap suatu cairan diakibat adanya zat terlarut membawa konsekuensi bagi titik didih cairan tersebut. Teori yang keempat yaitu teori menurut Permana pada tahun 2007 mengatakan bahwa komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sungkup-sungkup yang disebut menara gelembung. Makin ke atas suhu dalam menara frekuensi itu makin rendah. Ini menyebabkan komponen dengan titik didih lebih tinggi akan mengembung dan terpisah. Sedangkan komponen yang titik didihnya lebih rendah naik ke bagian yang lebih atas lagi. Demikian seterusnya, sehingga komponen yang mencapai puncak menara adalah komponen yang pada suhu kamar berupa gas. Teori yang kelima yaitu teori menurut Panggajuanto dan Rahmidi pada tahun 2007 mengatakan bahwa titik cairan dan titik didih halogen meningkat dengan bertambahnya nomor atom. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya gaya dispersi antara molekul halogen sesuai dengan bertambahnya massa molekul relatif atau MR. Nah, sekarang saya masuk pada poin yang kedua, yaitu alat dan bahan praktikum. Yang pertama itu alat. Alat yang digunakan pada praktikum adalah yang pertama itu hot dan plate, yang kedua statif dan clamp, yang ketiga termometer, yang keempat tabung reaksi 2 buah, yang kelima gelas kimia 250 ml, yang keenam botol semprot. Yang kedua itu bahan yang digunakan pada praktikum adalah minyak goreng, garam, larutan etanol, air aqueous. Nah, sekarang masuk pada poin yang ketiga yaitu prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama yaitu masukkan minyak ke dalam gelas kimia 250 ml. Yang kedua, minyak ditempatkan di atas hot plate. Yang ketiga,
direndamkan tabung reaksi berisi etanol ke dalam minyak sampai permukaan etanol dalam tabung reaksi sejajar dengan minyak. Yang keempat, pasangkan termometer. Yang kelima, panaskan. Yang keenam, amati. Yang ketujuh, ulangi percobaan prosedur di atas dengan menggantikan etanol dengan air dan air tambah garam. Nah, sekarang masuk pada poin yang keempat atau poin yang terakhir, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu hasil. Hasil yang pertama itu cairan etanol suhunya 67 derajat Celcius. Yang kedua itu cairan air suhunya 100 derajat Celcius. Yang ketiga cairan air garam suhunya 101 derajat Celcius. Yang kedua itu masuk pada pembahasan. Seperti yang telah dijelaskan pada teori bahwa titik didih suatu cairan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan luarnya 1 atmosfer, dan sebagaimana telah kita ketahui bahwa air murni pada tekanan 1 atom mempunyai titik didih 100 derajat Celcius. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berubah cairan dari turun ke bawah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas. Titik didih dapat digunakan untuk memperkirakan secara tidak langsung berapa kuatnya gaya tarik antara molekul cairan. Cairan yang gaya tarik antar molekulnya kuat, titik didihnya tinggi, dan sebaliknya, bila gaya tariknya lemah, maka titik didihnya rendah. Pada percobaan, dalam menentukan titik didih ini, zat yang akan ditentukan titik didihnya adalah larutan etanol, air, dan air campur garam. Hal pertama yang dilakukan adalah masukkan minyak ke dalam gelas kimia 250 ml, kemudian gelas yang telah berisi minyak tersebut ditempatkan di atas hot plate, lalu tabung reaksi berisi etanol direndam dalam minyak tersebut sampai permukaan etanol sejajar dengan minyak. Setelah itu, pasangkan termometer dalam tabung reaksi etanol serta mulai dipanaskan secara perlahan-lahan, lalu diamati. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan air dan air garam. Tujuan dipanaskan secara perlahan agar suhu temperaturnya naik secara perlahan sehingga minyak tidak terlalu cepat panas. Bila minyak tersebut tidak dipanaskan secara perlahan, maka tabung reaksi yang ada di dalam minyak akan meledak. Dalam percobaan ini, minyak dididih sebagai larutan antara untuk membuat larutan etanol, air, dan air tambah garam dapat mendidih secara merata. Biasanya pada suhu kamar, minyak mempunyai titik didih 200 derajat Celcius. Dengan titik didih yang lebih tinggi dari 3 larutan yang akan diuji, maka minyak dipilih sebagai larutan perantara. Dari hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa etanol mendidih pada suhu 67 derajat Celcius, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, dan air garam mendidih pada suhu 101 derajat Celcius. Suhu tersebut telah mencapai maksimum, sehingga walaupun temperatur dinaikkan suhunya akan selalu tetap. Saat air dan keadaan mendidih, gelembung-gelembung besar melalui membentuk dalam cairan akan naik ke permukaan. Bila gelembung itu telah terbentuk, cairan yang tadi menempatkan ruangan dan didorong dengan permukaan cairan pada wadah dipaksa naik untuk melawan tekanan ke bawah yang timbul oleh atmosfer. Begitupun saat larutan etanol dan air garam dalam keadaan mendidih. Suhu pada saat cairan mendidih disebut titik didih. Jadi, titik didih adalah temperatur di mana tekanan uap sama dengan tekanan atmosfer. Penambahan kecepatan panas pada cairan yang mendidih akan mempercepat terbentuknya gelembung uap larutan yang dididihkan. Cairan pun akan lebih cepat mendidih
tapi suhu didih tidak naik dan titik didih cairan tergantung pada besarnya tekanan atmosfer. Faktor yang mempengaruhi titik didih suatu cairan larutan diantaranya adalah tekanan konsentrasi larutan, berat molekul, dan ikatan hidrogen. Semakin besar molekul suhu larutan, maka semakin tinggi titik didih larutan tersebut. Begitu pula dengan tekanannya. Pada tekanan yang sama, titik didih air lebih tinggi dari titik didih larutan etanol. Padahal, jika dilihat dari massa molekul relatif atau MR, larutan etanol lebih besar daripada air. Hal ini disebabkan oleh ikatan hidrogen yang dimiliki oleh air lebih kuat dari etanol. Walaupun massa molekul relatif air lebih kecil dari etanol, tetapi ikatan hidrogen suatu larutan juga ikut mempengaruhi titik didih. Semakin kuat hidrogen larutan, maka semakin tinggi titik didihnya. Adapun pada larutan air garam, titik didihnya tidak jauh berbeda dengan air. Titik didih larutan garam sedikit lebih tinggi dari air karena air telah ditambahkan oleh zat terlarut, yaitu garam. Perlu kita ketahui bahwa volume larutan tidak mempengaruhi kenaikan titik didih, namun hanya mempengaruhi lamanya pemanasan. Nah, simpulan yang saya ambil dari percobaan tersebut adalah pada tekanan yang sama titik didih larutan etanol 67 derajat Celcius, titik didih air 100 derajat Celcius, dan titik didih air garam sebesar 101 derajat Celcius. Demikian penjelasan saya tentang penentuan titik didih dari mata kuliah Praktikum Kimia Farmasi Dasar. Sampai di sini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Dan semoga materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.